Cuman dalam 2 hari, valuasi Apple lenyap 200 miliar dolar alias 3.000 triliun. Apakah ini karena desain iPhone yang udah 5 tahun nggak gonta-ganti dan calon customer itu pada nggak happy? Jawabannya, enggak ya. Penurunan 3.000 triliun ini diakibatkan oleh hubungan antara Amerika dan China yang makin memanas. Tapi kok bisa-bisanya ya Apple itu sampai kena imbasnya? Gue bakal jelasin semuanya di sini. Let's go! Baru-baru ini ada laporan dari Wall Street Journal bahwa lembaga pemerintahan China itu melarang staf mereka menggunakan iPhone dan perangkat merek asing lainnya di tempat kerja. Dan dalam 2 hari, valuasi Apple itu lenyap 3.000 triliun. Apa yang mengakibatkan China seakan-akan menyerang Apple, padahal salah satu kontributor kesuksesan Apple dalam 2 dekade terakhir, di mana omset mereka naik 70 kali lipat dan saham mereka naik sekitar 500 kali lipat, adalah karena taruhan besar mereka di China. Hampir 20% omset Apple itu dari China, dan 90% produk mereka itu dibikin di China. Dan ini jadi kesempatan emas buat Apple kan dari dulu, soalnya mereka bisa bikin produk dengan harga yang kompetitif dan sekalian jualan di negara dengan populasi terbanyak di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. China sendiri ya juga happy berbisnis sama Apple karena skala iPhone itu sangat masif. Dan salah satu perusahaan yang bantu Apple produksi iPhone, namanya Foxconn, itu dapat menyerap sekitar 300.000 tenaga kerja. Dan secara keseluruhan di tahun 2018, mereka mensupport hampir 5 juta pekerja di China. Jadi saking besarnya dampak Apple, Chengzhou itu dijuluki sebagai iPhone City. Dan buat gambaran aja, populasi penduduk Surabaya itu sekitar 3 juta orang, Jogja itu 400.000, Semarang itu 1,7 juta. 3 kota ini totalnya itu 5 juta orang. Jadi kalian kebayang nggak sih? Umpamanya seluruh penduduk di Surabaya plus Semarang plus Jogja itu semuanya ada kaitannya dengan produksi iPhone. Lalu setelah sekian banyak kontribusi Apple terhadap ekonomi China, sekarang kenapa kesannya seakan-akan China itu mau nendang Apple? Sebenarnya menurut gue ini bisa dilihat dari beberapa dimensi ya, bukan cuma dari China-nya aja, tapi emang Apple juga emang mau ngurangin ketergantungan mereka sama China. Walaupun menurut gue peran utamanya itu sebenarnya datang dari Amerika Serikat. Ini gue jelasin satu persatu. Pertama, dari sisi Apple juga mengurangin ketergantungan mereka dengan China. Biaya tenaga kerja di China itu meroket seiring dengan kemajuan ekonomi mereka. Ini coba kalian lihat, dulu di tahun 1990, biaya tenaga kerja di China itu lebih rendah dari India, lebih rendah dari Vietnam. Tapi di tahun 2022, biaya tenaga kerja di China itu jadi 2-3 kali lipat lebih tinggi dari India dan Vietnam. Ya, emang bagus buat karyawan yang kerja di China. Tapi buat perusahaan yang memperkerjakannya, ini jadi cost yang sangat-sangat besar. Lalu, 90% produk mereka itu dibikinnya di China. Ya, nggak ada salahnya sih kalau misalnya semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalnya sekalinya itu ada masalah, ya pusinglah mereka. Dan contoh ini itu di-highlight saat COVID, waktu mereka ada lockdown di iPhone City alias kota Chengzhou, karena ada demonstrasi dan pekerja itu sampai berbenturan dengan security. Implikasinya itu apa? Produksi iPhone 14 itu berkurang secara signifikan, pelanggan itu otomatis mengalami waktu tunggu yang lebih lama, dan penjualan mereka akhirnya turun karena mereka tidak bisa memenuhi permintaan. Makanya Apple otomatis belajar dan mereka nggak mau taruh semua telur di dalam satu keranjang. Apple akhirnya memutuskan untuk mengurangi ketergantungan mereka sama China di semua produk mereka. Mulai dari MacBook, Apple Watch, iPad, iPhone, semuanya itu bakal berkurang lumayan drastis. iPhone dari 90-an%, sisa 70-an% yang dibikin di China. AirPods dari 50-an%, sisa 30-an%. Nah, saat Apple dalam proses mengurangi ketergantungan mereka sama China, China seakan-akan nggak happy dan malah mengeluarkan larangan terhadap staf lembaga pemerintah untuk tidak menggunakan iPhone. Tentu ini dimasking dengan pesan-pesan nasionalis gitu ya, karena bahasanya adalah melarang perangkat bermerek asing. Terdengar sih kayak nasionalis dan sekedar seperti mau memberikan proteksi dan berikan dukungan terhadap produk lokal. Tapi coba perhatiin deh, seluruh handphone yang dijual di China, ada 5 merek yang dominan dengan market share yang agak rata antara 14-18%, sisanya itu other 19%. 18% ini Oppo. Oppo dari mana? China. 18% ini Vivo. Vivo dari mana? China. Honor itu 15%. Honor dari mana? China. Dan Xiaomi itu 14%. Xiaomi dari mana?
China lagi. Jadi Apple adalah satu-satunya brand asing yang mempunyai market share yang cukup signifikan di China. Artinya kalau misalnya semua perangkat merek asing itu tidak diizinkan, ya yang paling terdampak ya Apple. Jadi ini kan sama aja, secara tidak langsung yang menjadi sasaran itu adalah Apple. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti China jahat banget dong. Masa Apple yang udah invest segitu gedenya, abis itu setelah 20-30 tahun mereka memulai diversifikasi dan bikin produk mereka di India dan di Vietnam, malah diserang. Apakah China itu udah lupa atas kontribusi dan dampak ekonomi yang diberikan oleh Apple? Menurut gue, disinilah Apple itu sebenarnya menjadi korban relasi Amerika dan China yang memanas. Soalnya Amerika sebenarnya juga udah pernah melakukan hal yang sama terhadap perusahaan dari China, yaitu Huawei. Beberapa tahun yang lalu, Trump itu nge-blacklist Huawei, ngebatasin aksesnya ke supplier yang penting dari Amerika, dari Qualcomm sampai ke Google, di mana Android itu menjadi operating systemnya handphone Huawei, dan juga Google menjadi aplikasi yang penting seperti Google Maps dan juga Gmail. Dan pada hari-hari setelah pemerintahan Amerika Serikat itu mengatakan bahwa mereka akan nge-blacklist Huawei, founder Huawei itu udah bikin pertemuan darurat. Lalu penilaian mereka, itu mereka sudah seperti kehilangan dunia. Kebayang nggak sih kalau misalnya kalian itu kerjanya memproduksi handphone, tapi sekarang tiba-tiba nggak boleh pakai Google Maps, nggak boleh pakai Gmail, nggak boleh pakai App Store Google, nggak boleh pakai Android. Abis itu nggak boleh pakai chip asal Amerika lagi, mau dari Qualcomm sampai ke Intel. Gimana ceritanya bikin handphone tanpa chip dan juga tanpa software yang digunakan sama semua orang? Dan di tahun 2019, saat Amerika itu nge-blacklist Huawei, China itu nggak bisa berbuat banyak terhadap Apple. Soalnya relasi Apple dan China itu masih bagus. Toh hampir seluruh produk Apple itu masih dibikin di China. Dan kalau misalnya mereka melarang penjualan iPhone, otomatis China mengakibatkan pengurangan penjualan iPhone dan sama aja China merugikan pekerja-pekerja di China sendiri. Saat itu, Apple masih lumayan all in di China dan masih memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian China. Tapi kalau misalnya sekarang udah beda nih. Apple itu udah nggak se-all in itu lagi sama China. Apple udah mulai produksi MacBook, Apple Watch, dan HomePods di Vietnam, dan juga iPhone di India. Jadi saat Apple udah mulai ngelirik negara lain, China baru bisa ngebales atas apa yang dilakukan sama Amerika terhadap Huawei. Apple dan Huawei adalah korban dari baku tembak akibat relasi Amerika Serikat dan China yang memburuk. Tapi hal penting yang gue pelajari dari semua ini adalah perusahaan yang bagus itu sangat adaptif. Dan gue percaya dengan quote, "What doesn't kill you makes you stronger." Saat Huawei diberikan segala macam tantangan gara-gara kebijakan Trump, bukannya jatuh, Huawei malah tetap bisa tumbuh 18% di tahun 2019 setelah di blacklist. Dan baru-baru ini, mereka masih bisa merilis Mate 60 Pro. Artinya, di tahun 2023, tiba-tiba China itu bisa menggantikan chip asal Amerika jadi chip yang dibikin di China sendiri. Jadi bukannya Huawei ini malah mati, dia malah udah nggak bergantung lagi sama Google, udah nggak bergantung lagi sama chip maker di Amerika seperti Qualcomm dan Intel, malah jadi mandiri dan berhasil memperkuat posisi mereka di pasar domestik. Yang tadinya Huawei itu pikir mereka bakal mati kalau misalnya mereka tidak diberikan kesempatan untuk kerjasama dengan perusahaan asing, saling ada ketergantungan dengan perusahaan seperti Google dan Qualcomm, sekarang Huawei malah udah nggak punya ketergantungan lagi sama mereka. Sangat-sangat ironis kan? Sekarang kita tinggal lihat apa yang akan dilakukan sama Apple dan apakah Apple dapat beradaptasi seperti Huawei. Menurut gua, penurunan valuasi Apple sebesar 3.000 triliun ini gede banget ya dibandingkan impact fundamentalnya. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita lihat pecahannya omset Apple, 74 miliar dolar alias hampir 20% itu dari China. Jadi kalau misalnya Apple nggak bisa jualan di China sama sekali, berarti Apple itu bakal kehilangan hampir 20% dari total value-nya. Tapi ini kan nggak mungkin terjadi, soalnya kita juga tahu bahwa omset Apple itu bukan cuma dari iPhone aja. iPhone itu cuma setengah, sisanya itu dari yang lain. Lalu yang kerja di sektor publik di China itu diestimasikan antara 10-30%. Jadi dengan hitung-hitungan kasar aja, kalau misalnya nggak ada karyawan pemerintah China yang menggunakan iPhone, harusnya value-nya itu nggak berkurang lebih dari 3%. Perkembangan geopolitik ini menarik banget ya, dan gue pantau terus soalnya emang gue invest lumayan gede di saham Amerika, dan Apple ini menjadi salah satu portfolio gue. Anyway, kalau misalnya kalian mau dengerin 4 saham yang performanya itu lebih baik daripada BCA, kalian bisa klik di sini. Kalau misalnya kalian mau dengerin cara gue cuan 25% di saham Amerika, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.